Oke, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sukma, terima Selamat, kasih. iya, sama-sama Bu. Selamat pagi, selamat datang kepada seluruh peserta webinar kuliah umum Kopertif Indonesia. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya bahagia selalu ya. Ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Pada hari ini, Tuhan Yang Maha Esa masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, kebahagiaan, dan kemampuan untuk tetap menebar manfaat, gitu ya. Amin. Baik, terima kasih saya ucapkan juga kepada penyelenggara kuliah umum Kopertif Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan dan pengalaman yang berharga hari ini, Selasa 6 Oktober 2020. Perkenalkan, nama saya Sukma Fitria Putri, salah satu dosen komputerisasi akuntansi di Politeknik TEDC Bandung yang akan bertugas sebagai moderator. Terima kasih juga kepada narasumber kita nih yang luar biasa, yaitu Ibu Nining Purwatmini, dosen Bina Insani University yang akan memaparkan materi dalam kuliah umum kali ini ya, dengan judul Supply Chain Management bagi pengusaha mikro dan kecil. Baik, diharapkan bagi peserta webinar untuk kerjasamanya ya dalam menyimak pemaparan atas kuliah umum ini, mohon dikondisikan juga mic-nya untuk di-mute pada saat pemaparan materi dilakukan oleh narasumber, dan mohon kerjasama keaktifannya dalam memberikan tanggapan dan pertanyaannya ya Bapak Ibu. Sehingga dengan adanya tanya jawab akan memberikan hasanah keilmuan yang mendalam lagi bagi kita. Nah, silahkan nanti untuk pertanyaan boleh langsung raise hand atau memanfaatkan kolom chat ya. Baik, saya akan membacakan susunan acara kuliah umum Kopertif Selasa 6 Oktober 2020, yaitu pembukaan, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kopertif. Tiganya menyampaikan materi oleh narasumber, ada tanya jawab, ada closing statement oleh narasumber juga, penutupan, ada foto bersama, dan selesai ya. Kurang lebih kita akan melakukan webinar ini 1,5 jam ke depan. Baik, selanjutnya saya akan buka webinar kuliah umum Kopertif hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Kopertif. Mangga dipersilahkan.
bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, angkatlah dagumu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Koperti Indonesia, jayalah untuk meraih cita. Bersama kooperatif kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kooperatif jaya. Mari bersorak, kita jaya bersama. Bentengkan kuasai dunia, Indonesia butuh kita. Hilangkan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, angkatlah dagumu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Tatap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Wahai anak bangsa, langkahkan kakimu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Kooperatif Indonesia, jayalah untuk meraih cita. Bersama kooperatif kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kooperatif jaya. Mari bersorak, kita jaya bersama. Bentengkan kuasai dunia, Indonesia butuh kita. Hilangkan merah putih di mana-mana, namanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Kooperatif Indonesia, jayalah selamanya. Bu Sukma belum di mute itu, belum di unmute. Bu Sukma, speakernya belum di unmute. Iya, maaf.
Oke, terima kasih banyak tadi kita sudah mendengarkan ya lagu Indonesia Raya dan Mars Kooperatif membuat semangat kita di pagi hari ini gitu ya bahwa Indonesia butuh kita. Maka semangatlah gitu ya. Ya, alhamdulillah selanjutnya kita akan mendengarkan ya penyampaian materi dari narasumber kita. Mangga saya persilahkan kepada Ibu Nining Purwatmini untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan. Iya, terima kasih. Kemarin saya diminta CV, cuma kan tadinya mau saya share dengan rekaman, tapi nampaknya gagal. Oh, sudah ada berarti Bu ya, sudah disiapkan. Latar belakang saya pernah sekolah di Gajah Mada, pernah sekolah juga di PPM School of Management. Ini sedikit. Sekarang saya adalah dosen di Bina Insani University. S1 saya dari UGM, S2 saya dari PPN School of Management. Kemudian saya juga pernah kerja di Pupuk Isandar Muda dan Pupuk Sriwijaya sebagai proses dan project engineer. Pernah juga sebagai trainer dan konsultan. Itulah kira-kira tentang saya. Nggak seru-seru amat sih, tapi lebih senang jadi dosen. Nah itu kenapa saya lagunya pakai Somewhere Beyond the Sea, karena memang kita selalu harus jalan-jalan beyond the sea. Saya lahir di Jogja, saya kuliah, saya besar di Palembang, kemudian saya balik ke Jogja lagi untuk sekolah, kemudian saya menetap di Palembang, ke Cilegon, ke Bekasi. Beyond the sea untuk apa sebetulnya? Untuk mencari sesuatu yang memang kita belum punya. Setelah kita miliki apa yang sudah kita punya, maka insya Allah seperti tadi kata Bu Sukma, alhamdulillah kita pagi ini masih diberi kesempatan untuk bisa bermanfaat buat orang banyak. Karena saya tidak punya apa-apa, manfaat saya tentu saja dari pengalaman saya beyond the sea tadi. Tidak terlalu banyak, tetapi lah mudah-mudahan bisa dipakai untuk berbagi. Ketika saya dihubungi oleh kooperatif, Pak Ibut, siapa yang mau share sesuatu, saya jadi kepikir barangkali ada sesuatu yang bisa saya share melalui seminar-seminar kuliah umumnya kooperatif. Kali ini saya pengen cerita tentang bagaimana sih sebuah metode atau sebuah teori yang biasanya kita lihat sebagai sesuatu yang sangat luar biasa, sangat besar, sangat tidak terjangkau, yaitu supply chain management. Saya pertama kali baca buku ini karangannya Profesor Eko Indrajit, supply chain management sesuatu yang a big condition untuk perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota, seperti Honda. Tapi ternyata setelah saya baca terus, saya pelajari, tidak ada salahnya kalau ternyata supply chain management juga bisa kita pakai untuk industri-industri yang industri kecil dan mikro atau yang biasa kita bilang small medium enterprise atau small micro enterprise. Itulah sebabnya kenapa kali ini saya ingin beberapa hal mengenai itu. Selalu di dalam kegiatan kita kalau bicara bisnis, maka kunci keberlangsungan sebuah unit bisnis itu adalah yang kita sebut sebagai sustainable market. Tersedianya pasar tujuan yang sustain, yang bisa kita pertahankan dan bisa kita jangkau. Kemudian setelah itu yang harus kita pertahankan juga adalah reliable operation production facility, yaitu kemampuan sebuah perusahaan untuk memproduksi barang-barangnya. Itu baik secara sarana maupun secara kapasitas. Nah, yang terakhir, keberlangsungan unit bisnis itu adalah sustainable supply, keberlangsungan pasokan bahan baku. Nah, inilah yang jadi kunci pegangan kita, yang saya jadikan
highlight dalam saya membahas beberapa hal yang kaitannya dengan supply chain management. Bukan sesuatu hal yang besar, bukan sesuatu hal yang wah, tapi ya memang semua harus kita lakukan 3 hal ini. Nah, kalau kita lihat supply chain management, sebentar, ini salah taruh. Oke, di sini ya. Nah, kita lihat. Sorry. Ini namanya kesalahan. Saya hapus saja deh daripada dia bandel. Iya, bandel nggak nih? Kenapa kok nggak mau langsung ya? Langsung di ini. Ya, langsung saya klik aja di view. Bentar, di view F5. Bentar ya. Saya sebentar ya Bu ya. Sebentar, mohon maaf ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini ada kesalahan, benar-benar kesalahan teknis. Saya klik langsung. Ini apa yang salah? Di next aja nggak apa-apa Bu. Nah, Ini dari sini. iya. Tadi Nggak mau. Bentar. Ini, kemudian di view kan? Kok nggak mau ya? Nah, coba di next gitu Bu. Ya. Dari slide. Nah, oh mungkin ini ya, sebentar, ada yang salah di sini saya tadi. Di transition slideshow. Bentar. Slideshow-nya, maaf nih. Kekunci di sini tadi. Nah, oke, ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke yang tadi saya bilang, bahwa aspek persaingan di dalam bisnis itu adalah efisiensi produksi dan ketersediaan pasar, maka kembali kita ke konsepnya SCM itu kalau kita bicara tentang SCM, maka itu yang harus kita pegang adalah cheaper, better, faster. Ya, cheaper, better, faster itu harus jadi pegangan baik itu industri besar maupun industri kecil. Nah, biasanya pada bisnis-bisnis manufaktur itu konsep inilah yang harus kita pegang. Apa itu? Mudah mendapat pasokan dengan harga yang relatif bisa dijangkau oleh industri, dan tentunya yang disebut dengan better itu adalah mutu sesuai dengan kebutuhan. Dan faster itu adalah pada waktu yang dibutuhkan. Itulah konsep yang ditetapkan oleh supply chain management, cheaper, better, faster tadi. Nah, apa yang harus kita lihat? Saya akan mengacu kepada teori yang diperkenalkan oleh Porter, Michael E. Porter, yaitu 5 kekuatan bersaing, supaya kita bisa melihat apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan. Menurut Porter, maka sebetulnya di dalam sebuah kegiatan bisnis itu yang harus kita perhatikan adalah ancaman pendatang baru. Kemudian ancaman produk pengganti. Pendatang baru untuk industri-industri yang mikro dan kecil, maka pendatang baru itu sangat mudah. Kenapa? Karena orang akan dengan mudah masuk ke industri tersebut. Modalnya kecil, gampang, maka ancaman pendatang baru luar biasa. Kemudian ancaman produk pengganti. Nah, produk pengganti ini sekarang bahkan tidak terduga. Kalau dulu kita berpikir bahwa persaingan koran itu ya antar koran. Kalau kita sebut merek misalnya koran Kompas, itu akan tergerus sebagian pasarnya oleh kedatangan media Indonesia, oleh hadirnya Republika. Tapi sekarang mereka koran cetak itu sudah nggak berpikir lagi tentang itu. Mereka mulai masuk ke unit-unit industri digital. Jadi persaingan itu bukan lagi sesama koran, tapi justru industri lain, yaitu industri digital.
industri jaringan yang sama sekali orang tidak pernah berpikir. Jadi ancaman produk pengganti itu harus berpikir beyond tadi. Sekali lagi adalah ya tadi beyond the sea tadi. Berpikirlah tentang hal yang tidak pernah kita pikirkan. Kalau pendatang baru udah jelas. Pendatang baru pada industri sejenis. Oke. Nah, sekarang supply chain management akan bicara dari kiri ke kanan, yaitu bicara tentang posisi kita bersaing di industri yang sama. Nah, itu yang sangat bahaya di dalam keberlanjutan industri supply chain itu adalah persaingan di industri yang sama. Kemudian ada lagi bagaimana posisi tawar kita terhadap pemasok. Posisi tawar terhadap pemasok itu biasanya ditentukan oleh keberadaan kita. Kalau kita belinya banyak, kan dengan tenangnya kita akan bisa bilang sama pemasok, saya mau beli banyak, kamu kasih saya harga berapa? Kenapa? Karena kita bicara tentang quantity discount. Berbicara di dalam tataran quantity discount. Itu pada pemasok. Saya mau beli banyak. Saya mau beli dalam kurun waktu yang lama, sustain. Maka kamu harus mau mensuplai saya dalam jumlah yang juga tidak sedikit. Dan harganya juga bisa kita tekan. Saya mau beli dengan kualitas yang bagus. Kamu bisa sediakan enggak? Kalau kamu enggak bisa sediakan, saya akan pergi ke warung sebelah. Itu satu hal yang sangat biasa, posisi tawar pada pemasok. Nah, itu yang harus kita jaga di dalam supply chain management. Berikutnya mengenai posisi tawar pada pembeli. Ketika kita punya sustainable kapasitas dan sustainable kualitas kepada terhadap produk kita, maka kita akan bilang sama pembeli, saya bisa supply Anda sepanjang Anda mau. Saya bisa supply Anda dalam jumlah yang Anda mau. Maka posisi tawar kita jadi besar. Inilah yang harus dipertahankan oleh para pebisnis yang menjalankan bisnis, terutama bisnis-bisnis manufaktur. Nah, ketika kita kuat di terutama pada pemasok dan pada pembeli, maka sebetulnya ancaman pendatang baru dan ancaman produk pengganti itu bukan sesuatu yang perlu kita perhatikan. Yang penting kita memproduksi, kuat bersaing dengan sesama industri kita kuat terhadap pemasok kita, dan kita kuat terhadap pembeli. Itulah kira-kira yang harus diperhatikan sebuah industri. Industri besar atau industri kecil sebetulnya kegiatan itu tidak perlu dikhawatirkan. Apapun juga yang akan kita lakukan. Nah, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa supply chain management ini efisiensi produksi dan kekuatan di dalam pemasaran, maka kita harus tahu bagaimana pasokan bahan baku kita. Anda dipasok oleh siapa? Dia sanggupnya berapa banyak? Dia mau kasih kualitas yang seperti apa? Dia mau jual dengan harga berapa? Itu tadi, cheaper, better, faster. Itu harus kita pegang. Nah, kemudian proses produksi kita sustain kalau pasokan bahan baku kita juga terjaga. Karena sustainable proses produksi kita bisa terus berlangsung dan kita bisa dapat dengan cheaper, better, dan faster tadi. Karena cheaper, kita juga bisa efisiensi proses produksi, efisiensi harga, sehingga kita bisa jual ke konsumen dengan harga yang terjangkau juga. Jadi kekuatan kita ke hulu terhadap pemasok, kekuatan kita ke hilir terhadap konsumen, secara kualitas maupun harga ini terjaga terus. Nah, kalau kita lihat supply chain management itu secara umum ada 5, R&D, manufacturing assembling, distribution, marketing, sales support, dan konsumen. Itu yang besarnya. Tetapi di industri kecil, small medium enterprise, maka itu distribusi dan marketing sales support itu bisa di dalam satu
dalam satu unit distribution yang harus kita ikuti itu adalah supplier, manufaktur, dan konsumen. R&D bisa iya, bisa tidak. Tapi sebetulnya konsep ATM itu yang kita harus, konsep ATM untuk industri kecil itu yang harus kita lakukan. Amati, tiru, modifikasi. Kadang-kadang kita bilang haram, enggak sih ya. Salah enggak sih ya kalau kita seperti itu, seolah-olah seperti plagiarisme. Tidak. Di dalam industri kecil itu Anda memang sebetulnya risetnya itu tidak terlalu harus menghabiskan banyak energi, banyak biaya, tetapi lakukan saja apa yang sudah pernah. Bisnis itu kan me too. Me too itu adalah saya juga akan melakukan hal yang sama dengan yang orang lakukan. Mungkin pada kuliah umum kooperatif yang lalu, banyak sekali teman-teman yang sudah pernah bicara tentang bagaimana kita membuat efisiensi, bagaimana kita melakukan hal-hal yang itu tadi amati, tiru, modifikasi untuk aspek-aspek pemasaran, kan ternyata itu bukan sesuatu hal yang salah. Maka di dalam hal kita melakukan ini tadi pengembangan bisnis kita, maka hal itulah yang kita lakukan. Jadi R&D itu tidak sesuatu hal yang menjadi momok. Yang penting Anda lakukan adalah bagaimana supplier itu menjadi partner Anda, bukan menjadi orang yang bisa dikuasai. Jadi penguasaan Anda terhadap supplier bukan sebagai penguasaan yang besar melawan yang kecil, tapi itu adalah yang nanti kita sebut sebagai kooptasi. Kita akan berpartner, bermitra dengan mereka. Sebagai contohnya misalnya begini, industri besar saja, sebutlah merek misalnya seperti Honda, seperti Toyota, mereka itu memperlakukan para suppliernya, mitranya itu adalah bukan pemasok yang mereka caplok, tetapi mereka adalah bermitra. Jadi ketika pertama kali pemasok itu diminta untuk memasok, mereka diminta untuk uji kualitas. Nah, kita pun juga seperti itu. Kamu bisa nggak pasok sesuatu yang kualitasnya seperti kita ikuti. Di small and medium enterprise atau small micro enterprise itu juga begitu. Nah, cuma kalau seperti Honda atau Toyota, mereka akan didik para suppliernya untuk bisa menjadi supplier yang memenuhi kualitas seperti yang mereka inginkan. Jadi mitra bukan lagi sebagai dua enterprise yang saling bersaing, gua menang sama lo atau saya menang sama Anda, tetapi tidak, mereka adalah mitra. Di manufacturing atau assembling, maka Anda melakukan R&D ya dalam tanda petik, di mana bagaimana Anda bisa menghasilkan sesuatu yang kualitasnya bagus dengan barang-barang yang disuplai oleh supplier Anda. Manufacturing, assembling Anda itu sangat under control, bisa dilakukan sendiri kalau small medium enterprise. Teman-teman yang berbisnis kuliner itu kan juga begitu, sanggup untuk pindah, sanggup untuk mencoba resep-resep baru, sanggup. Sekarang ini yang namanya bisnis kuliner udah ada di mana-mana. Ya, era pandemi ini bisnis kuliner agak terpukul karena jam bukanya dibatasi dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tapi nggak apa-apa, nanti akan kita bicarakan di area marketing dan sales support distribution. Pakailah platform digital, nggak usah takut. Bikin aja, coba terus. Banyak sekali yang tadinya hanya iseng-iseng ternyata sekarang bisa jadi industri-industri yang besar. Itu adalah industri-industri kecil. Kemudian bagaimana Anda menguasai dalam tanda petik pasar Anda. Berikan produk yang sesuai mutunya dengan apa yang konsumen Anda inginkan. Itu saja. Kuncinya cuma satu. Kalau kita inginkan supplier kita melakukan faster, better, cheaper, maka itu juga lah konsep yang harus Anda lakukan terhadap konsumen Anda. Faster, better, cheaper. Istilahnya kalau pesan itu nggak pakai lama. Jangan sampai kita sudah lupa pesanan kita baru barangnya datang. Nah itu salah itu. Kalau konsumen kita sudah sampai betek dalam tanda petik menunggu bahan yang kita supply,
maka jangan harap sustainability dari bisnis kita itu akan terjaga. Nah, itulah kira-kira sebetulnya yang bisa kita bahas, nggak terlalu macam-macam ya. Cuma kalau saya pengen cerita, itu adalah sedikit yang harus Anda perhatikan. Ketika Anda menghadapi supplier, maka kuatlah Anda terhadap harganya. Kuatlah Anda terhadap apa yang bisa dia pasok. Jadi maksud saya Anda harus sangat concern terhadap berapa besar harga yang bisa dipasok oleh si supplier Anda. Istilahnya mau pergi ke warung sebelah itu harus kuat ada di dalam seorang businessman. Nah, kaitannya nanti dengan manufacturing cost, efisiensi produksi itu yang harus Anda tekan. Sekarang ini kan ketua merangkap anggota itu ada di banyak bisnis. Dia owner, dia juga yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak usah dia subkontrakkan. Hanya hal-hal yang sangat di luar ke kompetensi dia yang akan di subkonkan atau dia akan beli-beli aja. Misalnya begini, Anda bisnis kuliner, kemudian Anda peduli sama packagingnya. Anda tidak punya kompetensi terhadap packaging, ya Anda hire aja. Hire supplier Anda, kasih tahu gimana caranya bikin packaging yang bagus, yang sesuai dengan mutu Anda, maka Anda lebih berkonsentrasi pada berkonsentrasi pada produksinya. Di situ manufacturing cost bisa Anda tekan. Anda tidak usah bikin semua. Packaging Anda bikin, kemudian hal-hal yang kecil-kecil itu Anda bikin. Tidak, Anda konsentrasi saja pada kualitas barang yang Anda produksi. Nah, marketing, sales, support, distribution, ini distribution cost ini kan sebetulnya sekarang sudah banyak sekali platform distribusi. Anda bisa pakai, sekali lagi kita nyebut merek nggak apa-apa ya, pakai GoSend, pakai Grab yang bisa kita gunakan sebagai distributor. Kita bermitra aja. Sekali lagi konsepnya tetap kalau kita langganan sama mereka, kita bisa gunakan mereka dalam keadaan yang kontinu, sustain, maka Anda akan dapat harga yang murah sehingga konsumen bisa Anda pegang. Sebetulnya kalau orang bicara tentang perdagangan sekarang itu sepi, siapa bilang? Yang namanya pergerakan pasar, pergerakan orang yang membutuhkan barang-barang konsumen terutama, dan jasa itu sangat luar biasa. Jadi jangan khawatir para bisnis mikro dan kecil, maka inilah era Anda untuk bisa bangkit. Sekali lagi yang harus kita lakukan adalah distribution cost, sales marketing cost itu tidak usah Anda pikirkan kuat-kuat, yang penting Anda bermitra dengan banyak platform yang tersedia sekarang. Nah, 7 prinsip SEM yang sekarang ini harus Anda tetapkan adalah segmentasinya apa. Kalau Anda jualan, misalnya Anda berbisnis di kuliner, kulinernya yang mana? Nggak usah istilahnya geragas dalam tanda petik itu ngambil semua segmen. Ambil satu segmen tapi Anda tajam di situ. Kemudian yang prinsip yang kedua adalah kustomisasi jaringan distribusi. Kalau Anda memang hanya akan mengambil yang satu areal, ya ambil aja satu areal itu. Karena Anda sudah fokus dengan segmennya, maka kustomisasi jaringannya juga sudah jelas. Sehingga Anda bisa tetapkan mitra Anda mau siapa. Yang 3, penselarasan kebutuhan bahan baku. Nah ini kalau kita bicara hulu kita. Hulu kita apa? Kalau kita sudah tahu pasar kita apa, kita sudah tahu kebutuhan bahan baku kita apa. Jadi udah pasti. Kalau misalnya sekali lagi kuliner, misalnya Anda bikin brownies coklat, kan sudah jelas. Yang akan Anda supply adalah brownies coklat, sehingga bahan baku Anda adalah coklat. Nggak usah macam-macam. Jadi di situ fokus sekali lagi fokus. Mungkin yang lalu sudah pernah bicara juga tentang fokus. Nah, karakteristik UMKM itu adalah small product, high variance. Hati-hati dengan ini, jangan dituruti.
Meskipun Anda itu sekali-sekali mungkin kepingin menghasilkan sesuatu yang berbeda, karena karakternya ada small products, high variance, tapi juga jangan terlalu, sekali lagi, geragas itu tadi. Fokus itu penting, karena itulah yang akan membuat Anda biayanya tidak terlalu tinggi. Nah, ini tadi yang sudah saya bicarakan di awal pertemuan, adalah biaya melalui quantity discount, karena Anda beli dalam jumlah yang banyak. Kemudian, pengembangan teknologi informasi supply chain management. Platform-platform yang sudah tersedia di pasar, manfaatkanlah semaksimal mungkin. Itulah yang harus kita ketahui dan kita manfaatkan. Karena sebetulnya teknologi informasi itu adalah sesuatu yang tersedia ramai di luar dan itu yang bisa kita manfaatkan. Nah, sekali lagi, jangkauan efektif efisien terhadap para pengguna akhir. Itulah yang harus kita manfaatkan. Sebetulnya 7 hal ini sudah Anda lakukan ya. Saya yakin Anda pasti sudah melakukan hal ini semua. Saya hanya mengingatkan kembali bahwa sekali lagi 7 hal ini bukan sesuatu yang aneh, tetapi adalah memang sudah diteliti oleh orang-orang di luar sana. Nah, ini tadi banyak yang sudah melakukan penelitian, misalnya industri tas tanggulang di Sidoarjo, kemudian di daerah industri kreatif di Jawa Tengah, gitu. Kemudian ada lagi supply chain di Kampung Batik Laweyan, kemudian supply chain di Batik Tulis Lasem. Nah, ini sebetulnya apa? Sentra-sentra industri ini adalah sebuah hal yang digunakan oleh para pebisnis industri kecil, di mana ini yang membuat mereka menjadi kuat posisi tawarnya terhadap supplier. Kenapa? Karena supplier datang kepada satu sentra industri, dia membawa barang dalam jumlah banyak, dia memasok industri dalam jumlah yang banyak, meskipun dari setiap industri yang ada itu pakainya cuma sedikit-sedikit, tapi karena mereka bersatu dalam satu kawasan yang tertentu, maka ini tadi membuat posisi tawar industri lebih kuat terhadap supplier. Nah, saya hanya ingin bicara, karena saya berada di sebuah perguruan tinggi yang ada di Bekasi, saya ingin supaya Pemda, pemerintah kota atau pemerintah Kabupaten Bekasi ini mulai meniru teman-teman yang sudah terlebih dahulu menyelenggarakan sentra-sentra industri, agar industri kecil di Bekasi itu menjadi kuat. Kenapa kok ada Cipadu? Industri tekstil Cipadu, meskipun belakangan ini kelihatannya mereka juga sudah mulai kewalahan, tapi okelah, Cipadu adalah industri tekstil di mana di sana tersedia bahan baku tekstil, kemudian para penjahit-penjahit ada di Cipadu. Cibaduyut itu juga sentra industri kulit. Laweyan, kampung batik. Dari zaman dahulu kala di Jogja itu ada yang namanya kawasan perak Kota Gede. Sebetulnya itu kalau kita datang ke sana itu hanya kakek-kakek atau industri-industri kecil yang menghasilkan industri-industri perak yang kecil. Tapi karena banyak sekali mereka jadi satu di sana, maka pemasok perak itu datang ke satu tempat di Kota Gede, kemudian mensuplai kebutuhan masing-masing industri yang ada. Nah, dari sana maka kemudian bagaimana sih sebuah enterprise itu bisnisnya, saya melihatnya kalau cara pembayaran UMKM itu hanya terdiri dari 4, mungkin kalau nanti teman-teman yang dari keuangan bisa menambahkannya. Pada umumnya mereka selalu bicara tentang hal yang cash. Jarang sekali yang berjangka waktu, itu hanya 4%. Penelitian saya yang saya lakukan mulai tahun 17, 18, dan 19 kemarin, itu hanya 4% dari 231 UMKM yang saya teliti itu yang menggunakan jangka waktu. Itu pun barangkali itu yang industri-industri yang seperti industri kerajinan yang besar, bukan misalnya waktu itu yang kebanyakan di 4% ini besi.
kerajinan misalnya bikin pagar gitu-gitu itu termasuk. Mereka kebanyakan apa ya, cash and carry, barang datang dibayar. Kenapa? Karena memang mereka belinya nggak terlalu banyak. Ada sih 29% menggunakan down payment. Ada juga 15% menggunakan konsinyasi. Nah, ini sebetulnya nampak bahwa bersatunya industri di dalam satu kawasan itu akan membuat dia tidak usah bayar cash and carry. Karena dia bisa jumlahnya banyak, maka supplier bisa menjadi mitra yang tidak usah menggunakan pembayaran cash and carry. Penelitian yang lain, maka saya lihat juga bahwa teman-teman dari bisnis UMKM ini yang 24% itu punya counter sendiri. Yang 53% itu titip di counter orang lain. 22,4% yang menggunakan media sosial atau Grab itu tahun 2017. Tapi nampak bahwa kemudian di 2018 jumlah yang titip di counter orang lain menurun. Yang gerus siapa? Pakai media sosial. Grab dan seterusnya. 2019 makin sedikit lagi yang titip di counter orang lain. Kalau yang punya counter sendiri itu mungkin mereka sudah punya warung, punya ruko, jadi ya tidak terlalu banyak, tidak signifikan penurunannya. Sementara media sosial ini menunjukkan bahwa Anda harus mulai menggunakan apa yang disebut dengan media sosial, bisnis digital. Inilah yang harus kita lakukan. Nah, upaya pemanfaatan SCM, terakhir ini ada 2 slide lagi. Elemen pembentuk SCM adalah supply dan input. Apa yang harus Anda lakukan adalah membeli bahan baku terutama dalam jumlah besar. Oh, saya nggak bisa, jumlah saya yang saya pakai hanya sedikit, ya nggak apa-apa. Bersatulah, koperasi, melakukan co-opetition, bukan lagi bersaing dengan teman, tetapi kita melakukan kerjasama dengan sesama pengrajin. Sehingga Anda akan mendapatkan harga yang rendah karena mendapatkan quantity discount. Anda bisa mendapatkan harga rendah tanpa harus beli dalam jumlah yang besar. Memang kadang-kadang kita overstock, tapi ya nggak apa-apa. Nanti kalau kita bisa kerjasama dengan sesama pengrajin, itu akan kita tanggulangi. Kemudian elemen pembentukannya adalah proses. Menyerahkan proses produksi setengah jadi kepada subkontraktor. Tadi saya sudah bilang kalau Anda butuh misalnya coklat yang dalam mutu yang tertentu, ya minta aja subkontraktor untuk memasok Anda mutu yang sudah dicampur itu. Juga misalnya packaging juga seperti itu. Nah, kemudian keuntungannya apa? Itu tadi pengurangan biaya tenaga kerja. Ownernya juga ikut kerja di dapur, nggak apa-apa. Ya, nah, memang biasanya kerugiannya proses atau mutu dari bahan setengah jadi itu yang susah dikontrol. Tapi Anda harus siap untuk pindah ke supplier lain. Output dan customer saya itu siapa? Itu yang kita fokuskan. Ya. Jadi saluran distribusinya menggunakan online shop, strategi lain dengan forwarder atau messenger, promosinya menggunakan sosial media, usahakan yang tidak berbayar, nggak apa-apa. Itulah usaha kita dari industri kecil. Keuntungannya itu tadi menekan biaya. Nah, yang Anda kerugian sebetulnya tidak terlalu besar, tapi yang harus Anda spend adalah perlu banyak informasi mengenai berbagai mengenai platform digital. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup presentasi saya dengan sedikit pantun ya. Kayaknya sekarang orang hobi banget pantun ya. Bunga tulip di kebun raya, dengan kopertif kita berjaya. Beli rambutan di pasar pagi, cukup sekian. Terima kasih. Wah. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu Nining Purwatmi. Pantunnya luar biasa. Ya, baik Bapak dan Ibu, tadi pemaparan dari narasumber kita sangat detail ya tentang CSM ini. Dipersilahkan bagi yang mau menanggapi dan mau bertanya, boleh
dengan fitur raise hand atau di kolom chat ya. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu jika ada yang menanggapi dan juga bertanya. Ibu Nining boleh saya menanggapi, Bu? Monggo silahkan Bu Sukma. Menarik sekali nih Bu. Untuk CSM ini, SCM. SCM, ya Untuk SCM. SCM ini tuh kan kalau perusahaan itu ada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur ya Bu ya. Nah ini Ya, berlaku juga nggak sih Bu untuk perusahaan jasa? ya. Sebetulnya supply chain management itu kan penguasaan kita dari hulu ke hilir ya. Jadi kalau misalnya kita jasa misalnya tentu saja penguasaan kita tuh tetap saja kan kita jasa pun ada suppliernya. Nah, suppliernya adalah kalau itu adalah tenaga kerja. Salah satu contohnya mungkin ini aja ya. Misalnya salon. Ya, misalnya salon supplier kita siapa? Ya tenaga kerja yang akan mengerjakan bisnis kita. Kalau kita bisa menguasai dalam tanda petik ya, bukan menguasai beneran, tapi maksudnya kita bisa bermitra dengan ini tadi apa supplier kita, tenaga kerja jasa kita ini tadi, maka insya Allah sustainability dari proses produksi kita akan terjaga. Nah, sekali lagi kalau ke hilirnya adalah bagaimana konsumen kita, bagaimana kita menguasai dan bermitra dengan konsumen kita di perusahaan jasa, tentu saja lakukan konsumen kita sebagai mitra, bukan sebagai konsumen yang lo gua jual lo beli ya, maksudnya bukan seperti itu, tapi mitra kita. Saya pada beberapa pengamatan saya ada jasa perusahaan-perusahaan jasa itu mereka benar-benar customer itu adalah mitra jasa ya. Gimana? Misalnya simple aja, mereka akan mencatat tanggal lahir kita. Memang tidak semua orang senang ya dikasih selamat ulang tahun, tetapi sebagian besar dari konsumen kita itu kan masih seneng lah kalau dikasih selamat ulang tahun. Nah, ya, kita catat aja itu hanya sekedar seperti itu aja adalah penguasaan. Kita sudah menguasai mitra kita. Jadi itu supply chain management juga. Bukan kalau di dalam jasa kita tentu supply-nya bukan goods ya. Kita apa yang kita supply ke customer kita bukan barang tetapi adalah jasa ya. Semuanya misalnya touching kita sudah lama nih misalnya kita nggak ini apa kabar. Ada sekarang kita nyebut merek lagi Prodia. Prodia adalah sebuah chain jasa yang besar sekali untuk laboratorium kesehatan. Dia itu punya nomor kontak semua orang yang pernah ke tempatnya dia, langganan ataupun bukan. Dan setiap kali mereka akan selalu touch kita. Ulang tahun dia kasih diskon. Misalnya kita ulang tahunnya bulan Januari. Di 1 bulan Januari Anda kalau ambil darah akan dapat diskon 15%. Ini adalah salah satu bentuk supply chain management juga. Bagaimana kita menguasai hulu kita, hilir kita. Supply customer kita itu adalah yang saya perhatikan perusahaan-perusahaan jasa seperti itu. Nah, kalau perusahaan dagang kan sebetulnya sama aja Bu Sukma. Jadi kalau perusahaan dagang ya dia kan dagang barang. Nah, jadi hilir dia itu adalah konsumen seperti juga kita produsen manufaktur. Jadi sebetulnya perusahaan manufaktur sama dagang itu kan coupling ya. Coupling bukan coupling rumah tapi coupling bersatu gitu. Ini produsen, ini dagang. Pedagang tidak akan bisa menjual, tidak akan menjalankan bisnisnya kalau dia tidak ditemani oleh para produsen manufaktur, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang. Itu. Kira-kira seperti itu ya Bu Sukma. Jadi supply chain management. Halo ya Bu. Ya. Iya Bu, saya memang tertariknya karena memang penerapan SCM ini gitu ya Bu ya di perusahaan jasa, karena memang saya juga memiliki memiliki salah satu bidang usaha di pengembangan SDM Bu, pengembangan SDM. Nah, apakah dengan perusahaan jasa yang saya miliki ini memang 7 prinsip SCM ini memang harus diterapkan juga ya Bu ya? Saya baru tahu juga tuh Bu, salah satunya dengan memberikan perhatian hal kecil sedikit pun itu bisa membuat perusahaan kita bisa tetap continue gitu ya Bu ya? Betul ya. Apalagi kalau jasa pengembangan SDM mungkin jasa pelatihan. Iya betul. Salah satunya ya. Kalau jasa pelatihan itu lebih gampang lagi Bu. Misalnya gini, kita punya lini produk bukan gampang ya, tapi maksudnya kita
apa yang harus kita lakukan gini. Kita punya lini produk misalnya ada empat pelatihan misalnya, yang sedikit aja lah 4 dulu deh. Kemudian sebetulnya seorang SDM itu butuh 4-4-nya. Nah, kalau dia sudah ikut satu jenis pelatihan, maka kemudian Ibu tawarkan lagi pelatihan berikutnya. Ini manfaatnya apa gitu. Anda sudah pernah ikut ini kan, ikut pelatihan A misalnya. Nah, kayaknya bagus deh kalau ditambahin dengan pelatihan yang ini. Begitu. Nanti akan menjadi orang yang repeat order, orang yang akan balik lagi gitu. Kemudian misalnya dia udah lama ini, apa kabar? Hanya untuk menanyakan kabar aja, apa kabar? Atau di hari ulang tahunnya, atau di misalnya hari konsumen, itu kan sekarang ada tuh hari konsumen. Ada konsumen terbaik kami. Nah, itu adalah cara kita untuk, dalam tanda petik saya agak suka dengan kata-kata ini, menguasai konsumen kita, tetapi adalah bermitra dengan konsumen kita. Itu seperti itu. Gitu. Jadi memelihara konsumen itu penting banget ya Bu ya, dengan menyapa semua, menawarkan. Jadi memang 7 prinsip SCM ini memang perlu juga dicoba ya Bu ya, kalau untuk perusahaan jasa sekalipun gitu ya Bu ya. Itu kan punya orang ya, saya juga cuma ngambil dari Donovan. Silakan aja. Siap Bu, siap. Baik Bapak Ibu semuanya, menarik sekali perbincangan kita tentang SCM ini. Baik, ada lagi yang mau menanggapi selain saya dan juga bertanya, dipersilahkan. Tapi kayaknya apa ya, Pak Zen ya, siapa ya tadi saya lihat kok di chat ya. Oh iya, udah ada di chat ya. Oke, kita lihat. Di sini dari Bapak Zen ya. Kebetulan saya ketua komunitas reseller dan dropshipper di Sukabumi. Beberapa penelitian yang sudah saya lakukan, baik itu kunjungan ke setiap pelaku UMKM, terutama usaha kecil, pelaku rata-rata ibu-ibu lulusan STAI di Sukabumi. Kelemahan mereka tidak paham mencatat transaksi, tidak paham membuat laporan keuangan, mereka jagonya berinovasi, tetapi lemah dalam pemasaran, mengandalkan suami dan orang terdekat. Kesulitan dalam penyediaan bahan baku, banyak banget nih fenomenanya ya. Saya sebagai komunitas mencoba membantu dengan memasarkan produk mereka, melakukan kunjungan UMKM dengan mengiringkan siswa SMK dan mahasiswa agar mereka mencontoh dan mengkurasi produk UMKM agar bisa dipasarkan siswa dan mahasiswa, sehingga terjalin usaha bagi siswa dan mahasiswa selain menjadi reseller juga dapat tambahan penghasilan. Mohon masukannya Bu, dipersilahkan, monggo. Harusnya saya yang belajar sama Bapak ini ya. Udah berpraktek ini Bu. Iya, memang Pak, UMKM itu kan kekurangannya mereka itu adalah keuangan ya. Memang kami saja di sini juga berusaha untuk bisa mengajak mereka itu tadi, mencatat transaksi, tidak paham membuat laporan keuangan, uang dagang dijadiin satu sama uang dapur, itu yang harus kita ini. Jadi sebetulnya Bapak sudah melakukan hal yang sangat dibutuhkan oleh UMKM Pak. Jadi sebetulnya kayak pendampingan ya. Jadi mungkin ada 1 atau 2 menggunakan mahasiswa atau anak SMA, kemudian keliling ke UMKM itu khususnya adalah mereka yang lebih pandai dalam hal keuangan ya, transaksi keuangan tadi. Jadi Bapak menugaskan aja 3 atau 4 UMKM dipegang oleh 2 orang. Kemudian mereka yang memeriksa seperti auditor gitulah. Sebetulnya itu kan di Departemen Koperasi ya, Dinas Koperasi itu kan ada itu pendampingan. Kalau nggak salah kemarin saya ngobrol sama teman saya dari Universitas Pakuan, salah satu PKM-nya mereka itu. Jadi mereka itu ada yang namanya pendampingan dari mereka orang-orang yang terutama dapat pinjaman bank. Itu jadi didampingi mereka keliling ke UKM itu. Jangan harap itu jadi hal yang mereka tekuni, nggak bakalan. Didampingin aja Pak, memang itulah. Terus kemudian tadi membantu masarkan, iya memang mereka tuh benar-benar konsentrasinya di produksinya aja. Produksinya nyoba lagi sampai akhirnya keteteran sendiri. Itu sering itu terjadi, tapi masarkannya gimana? Hati-hati kalau itu bisnisnya bisnis makanan, itu bisa jadi makanan yang tidak laku ya, jadi mubazir ya.
Tapi kalau bisnisnya bisnis barang yang bisa disimpan agak lebih bagus. Tapi memang itulah tadi. Jadi waktu saya bicara tentang supply chain management di manufacturingnya itu mereka kuat. Tapi ketika kita bicara keuangan, kita bicara marketing, itu tadi ngandelin orang. Tapi Pak Zain ya? Iya, Pak Zain. Ya, jadi Pak Zain ini memang sudah tepat itu adalah sebagai pendamping. Tapi mereka reseller ya. Reseller itu kan kayak ini ya, pedagang ulang ya, dropshipper itu kan ya. Jadi mereka barang sudah jadi kan, bukan produksi ya Pak ya. Ya. Oke. Terus baik Pak Zain. Ya, mungkin itu aja ya. Tadi di atas ada kayaknya siapa ya? Di atas. Iya, ada lagi ya. tadi. Ada Ya, lagi, ada dari Bapak Hilarius. Oke, mudah-mudahan tadi jawaban dari Bu Nining menjawab ya Pak Zain. Terima kasih banyak. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, diingatkan lagi untuk mengisi Bapak Ibu dan rekan mahasiswa, silakan untuk mengisi daftar hadir juga ya. Diingatkan kembali. Berikutnya ada Bu dari Bapak Hilarius. Seperti apa penerapan SCM untuk jasa pendidikan Bu? Nah, tuh jasa lagi nih Bu, tapi pendidikan. Ya. Mohon Pak Hilarius, jasa pendidikan. Pendidikan sendiri kan sebetulnya ada yang pendidikan jangka panjang dan ada yang pendidikan jangka pendek. Kalau pendidikan jangka panjang itu seperti sekolahan ya. Sekolahan itu biasanya kalau sudah ketangkep konsumennya, biasanya kita yang harus kita lakukan adalah supply-nya. Supply-nya adalah mencari guru yang kualitasnya bagus. Sebetulnya kalau proses pendidikan jangka panjang, sekolahan, itu nggak susah. Karena kan semuanya sekarang kita diatur sama negara. Ya. Apakah itu kurikulumnya, apakah itu aturan-aturan, itu kan sudah sama negara. Jadi sebenarnya kita nggak usah pusing bikin proses pendidikannya. Tetapi yang penting adalah kita mencari pasarnya dulu. Kalau pendidikan itu pasar yang penting. SMK Bu katanya pendidikan. Oh SMK, oke. SMK. Ya kalau SMK itu sekarang apalagi Pak, aduh saya senang banget itu. Vokasi itu sekarang sedang digeber sama negara loh Pak. Ikutin aja semua program-programnya yang oleh Direktorat Jenderal lakukan. Anda jual aja, itu sudah dikasih ininya. Sekarang Bapak banyak di komunitas vokasi SMK dan vokasi akademi. Maksudnya apa? Tingkat diploma itu sekarang sedang dibikin program-programnya ikut situ. Jadi sekarang jualan kita adalah bagaimana menghasilkan orang. Nah, yang penting apa? Sebetulnya kita ke vokasi itu apa sih? Menghasilkan tenaga kerja siap kerja. Jadi Bapak harus melakukan apa? Kerjasama dengan industri. Itu yang sekarang digeber sama pemerintah. Nah, industri sekarang kalau mau bekerja sama dengan vokasi, yang mereka dapatkan apa? Tax deductible. Mereka dikurangi pajaknya. Kalau menerima anak magang, mengeluarkan biaya untuk anak magang, pajaknya dikurangi melalui biaya yang dia keluarkan. Itu sekarang pakai semua kebijakan pemerintah untuk menggalakkan vokasi, Pak. Selamat buat SMK. Maju terus. Yang penting Bapak bisa menghasilkan lulusan siap kerja, lakukan kerjasama dengan industri, janjikan bahwa di industri hasilnya lulusan Anda memang benar-benar bisa kerja. Kurikulumnya juga sudah ada itu Pak. Itu supply chain management yang luar biasa untuk sekolah-sekolah vokasi. Itu mungkin Pak Hilary. Iya, terima kasih Bu. Kayaknya Pak Muhammad Takrim itu di atas ada. Iya, betul maaf. Ini ada dari sebentar. Oke, dari Bapak Muhammad Takrim ya. Assalamualaikum Bu Nining, mau bertanya Bu, bagi perusahaan manufaktur yang ingin meningkatkan kinerja sistemnya mulai dari pasar lokal dan ingin mengembangkan sampai pasar global. Nah, dalam menjalankan operasinya perusahaan sudah didukung oleh banyak supplier, distributor, dan juga
dan juga sudah menerapkan SCM, tetapi dalam penggunaan IT-nya masih sangat minim sekali atau IT-nya kurang memenuhi. Apakah perusahaan tersebut masih bisa meningkatkan pasarnya? Bagaimana strateginya, Bu? Terima kasih. Kan udah tahu IT-nya yang salah. Jadi sebetulnya gini ya, Pak Membangun Taklim. sistem. Jadi gini, sebetulnya sistem juga sekarang itu ini kekuatannya sudah ada kan, dia didukung oleh banyak supplier, banyak distributor kan udah tahu. Nah sekarang gimana caranya dia meningkatkan IT itu tadi yang sering, makanya, nah ini sekarang justru saya ngajari SCM-nya di perusahaan IT-nya. Perusahaan IT itu jangan, perusahaan-perusahaan yang seperti ini jangan atau jangan ya, sebaiknya, bukan kata-katanya nggak boleh jangan deh, sebaiknya itu tidak membangun IT sendiri internal, karena itu akan sangat mahal. Sekarang itu banyak banget startup yang mau diajak jadi mitra. Nah, pakailah itu IT-nya itu dari startup itu. Jadi mereka sebetulnya bukan proses produksinya ya yang harus dilakukan, itu bagaimana dia menggunakan platform-platform untuk distribusinya. Karena kelihatannya mau mengembangkan pasar lokal sampai ke pasar global. Itu mahasiswa kami itu ada yang ternyata sekarang sudah bisa menerima pesanan dari konsumen di luar negeri hanya menggunakan startup. Jadi dia produsen, awalnya itu produsen kaos, kemudian sablon, kemudian sekarang dengan pandemi ini kan dia memproduksi masker. Nah itu menggunakan platform distribusi ke luar negeri, sekarang pesanannya sudah dari Malaysia dan Singapura, dan itu menggunakan startup. Dan dia hanya bermitra, tidak menggunakan, artinya tidak memiliki sendiri, jadi tinggal bermitra aja. Gitu. Jadi gitu aja ya Pak Muhammad Taklim, barangkali perusahaan IT-nya tidak usah diadakan di internal, tapi bermitra saja dengan perusahaan-perusahaan di startup di luar. Itu aja, Bu Sukma. Ada lagi? Siap Ibu. Terima kasih banyak. Masih ada lagi nih Bu. Dari Bapak Hari Subagio. Ya, monggo Pak Hari. Bu Nining, saya mau nanya, saya punya usaha pertanian organik. Bagaimana prinsip SCM diterapkan? Karena konsumen saya orang dewasa, usia 50 tahun ke atas, Bu. Mangga. Udah keren tuh Pak Hari. Udah ongoing ya, Bu. Iya, sudah keren tuh, udah ketahuan siapa ininya. Jadi, tapi memang sebetulnya kalau itu adalah orang yang sadar sehat ya Pak ya, sadar sehat. Nah sekarang Bapak bekerja sama dengan, sebetulnya Bapak lebih baik kalau memang mau titip di perusahaan-perusahaan yang toko-toko yang menjual makanan-makanan sehat. Jadi tidak ke end user, tetapi Anda menggunakan misalnya seperti catering sehat. Nah itu bisa seperti itu. Jadi prinsip SCM Bapak itu tetap aja faster, better, dan cheaper. Caranya gimana? Distribusinya Bapak bermitra dengan penghasil makanan sehat. Kesalahan juga ke end usernya. Memang kalau end user yang orang dewasa usia 50 tahun ke atas makan organik, nah ini biasanya tidak terlalu bisa luas ya, karena itu kan khusus ya, itu adalah pasar yang niche market, sangat niche market. Jadi supaya agak lebih luas, Bapak bisa mundur sedikit dengan produsen-produsen yang menghasilkan makanan sehat juga. Tapi memang ini saya belum definitif ya sebetulnya pertanian Bapak itu apa. Kalau sayuran itu juga sebetulnya lebih baik kalau ke end user. Bapak pakai ini aja Pak, pakai platform distribusi yang lebih luas saja. Memang problemnya adalah ini sayuran sehat ini juga sekarang ini karena platformnya itu distributor itu melayani banyak sekali, kadang-kadang yang dirugikan produsen. Hati-hati Pak, karena saya sendiri juga salah satu konsumen itu, kadang-kadang tiba di tempat kita itu sudah ganti hari, jadi sudah sempat layu gitu ya. Jadi lebih baik Bapak mengawasi bahwa memang bisa diawasi
nyampainya one day, istilahnya ya, one day delivery. Itu yang penting. Jadi Bapak harus bermitra dengan distribution system yang bisa menyampaikan produk Bapak di 1 hari. Sekarang udah banyak banget kok Pak itu, nggak usah khawatir. Ya, jadi jangan terlalu sama yang mereknya bagus Pak, yang mereknya nggak bagus, yang mereknya belum terkenal justru yang servisnya bagus. Ya, ya Pak Hari, sukses buat organiknya. Iya, jadi nggak masalah ya umur usia nggak masalah ya Bu ya. Yang penting operasionalnya. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu pemaparannya. Selanjutnya ada dari Ibu Nina Septina dari Unpar. Bu Nining, bagaimana peran akademisi dalam pendampingan UKM untuk menguatkan IT dalam menerapkan SCM di masa pandemik, Bu? Ya, baik. Terima kasih Bu Nina. Jauh dari Bandung nih jalan-jalan ke Bekasi ya Bu Nina. Makasih, sama Bu dengan Nina. saya. Oh iya, Bu Sukma juga dari Bandung ya? Iya, benar. Oke, ya. Jadi pendampingan UKM untuk menguatkan IT, Bu, kalau akademisi itu sebenarnya kan memang salah satu tugasnya adalah di pengabdian itu didatengin aja di UKM. Sebetulnya gini, kalau kita bekerja sama dengan pemerintah itu punya Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, mereka itu punya UKM binaan. Nah, UKM binaan itu nanti kita tanya, mereka maunya apa, IT-nya maunya apa. Kadang-kadang mereka juga udah pinter. Kalau jualan pakai ini ya, pakai gadget itu pinter. Cuma kan bukan itu sebetulnya. Tetapi kekuatannya adalah bagaimana platformnya yang harus bisa dikuasai. Seberapa jauh yang bisa mereka kuasai. Boleh aja sih pakai ini. Nah, itu tadi seperti yang tadi saya bilang sama Pak Zain, mahasiswa itu dibikin grup, kemudian mereka keliling ke UKM itu butuh apa. Disitulah mereka harus mendampingi. Mereka sudah punya apa, mereka butuh apa, itu yang harus disuplai oleh IT-nya mahasiswa. Mahasiswa disuruh bikin startup aja Bu. Nanti kan pada berbisnis ini, mumpung loh pandemi ini. Eranya orang IT ini bergerak, monggo silahkan. Sukses Bu Nina untuk IT di mahasiswanya, anak Unpar. Iya, menjamur banget ya Bu ya, sekarang di masa pandemi orang-orang banyak kreatif jadinya. Ya, IT terutama. Eranya IT silahkan. Itu saya sekarang lagi ngiri sama orang IT nih. Segala macam bisa jadi bisnis. Iya benar, bisa lebih dioptimalkan ya Bu ya. Iya betul. Iya, begitu teman-teman semua. Terima kasih banyak katanya Bu semua penanya. Terima kasih banyak kepada Ibu. Terima kasih, sukses semuanya untuk UKM. Ada lagi, betul, untuk UMKM-nya dan yang lainnya ya Bu ya. Ya. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya dan juga mau menanggapi. Jika tidak, boleh Bu, ada closing statement dari narasumber atau Ibu ada lagi tambahan yang mau Ibu sampaikan, dipersilahkan Bu. Ya, baik, terima kasih untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang hadir, yang terutama para pelaku industri mikro kecil. Itu adalah kekuatan kita, tidak usah berpikir tentang yang heboh-heboh, tapi masuklah ke bisnis-bisnis yang memang bisa memperkuat Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu kuat, pasti lingkungannya juga kuat. Dari situ semua, insya Allah lingkungan kita dari Bandung, bisa dari Bekasi, dari Jawa Barat, nanti makin lama makin besar. Insya Allah Indonesia bisa maju melalui UMKM. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bu Sukma sudah ditemenin. Terima kasih juga untuk semua yang datang dari jauh. Saya pikir itu semuanya yang bisa saya sharing. Seperti yang Bu Sukma bilang, kita masih dapat kesempatan untuk berbagi. Insya Allah juga kepada Bapak semua, Bapak Ibu, sukses untuk bisnisnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nini. Ilmunya sangat bermanfaat sekali, sharingnya juga sehingga bisa memberikan kita
wawasan lebih mendalam lagi nih tentang ilmu SCM ini. Ya, sepertinya kita sudah ada di penghujung acara ya, Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih kepada narasumber yang udah luar biasa hari ini dan juga kepada Bapak dan Ibu yang telah menyimak dengan baik dan bertanya gitu ya. Saya juga haturkan terima kasih kepada Kopertip dan selanjutnya saya undur diri sebagai moderator Sukma Fitria Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita foto bersama dulu gitu ya, Teh, ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ibu. Oh, foto bersama nggak bisa ikut dong. Bu Neneng, Sukma. Ah, Foto dulu, Kali foto ya, dulu. paparannya. Foto dulu Pak, silakan dibuka videonya. untuk tolong bisa dibuka dulu ditangkap videonya. oleh kamera. Wahai anak bangsa, langkahkan kaki. Silakan yang videonya untuk dibuka Bapak Ibu. Angkatlah dagumu, tetap jauh ke depan. Raihlah citamu, raihlah asamu. Tetap jauh ke depan, raihlah citamu, raihlah asamu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ayo anak bangsa, kuatkan jiwamu, berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Berbekal agama, cakapkan dirimu dengan ilmu. Kopertip Indonesia, jayalah untuk meraih cita. Bersama kopertip kita, berjaya untuk meraih asa. Mari bersorak, kopertip jaya. Mari bersorak, kita jaya bersama. Dengan predikat kuasa dunia, Indonesia untuk kita. Kibarkan merah putih di mana-mana, harumkan namanya. Kopertip Indonesia, jayalah selamanya. Kopertip Indonesia, jayalah selamanya. Salam buat Bu Tuti. Terima kasih. Bunga tulip di kebun raya sama Kopertip kita jaya. Cakep. Assalamualaikum, terima kasih Terima banyak. kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Halo Bu Nina. Waalaikumsalam. Kasih Bu Nining. Ayo Bu Nina, terima kasih. Sampai Bu ketemu. Nining, Yuk. Bu Nina, makasih. Terima kasih. Ya, terima kasih buat semuanya. Ya, thank you. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Bu Sri. Pak Laude, Pak Laude, Ada Pak Laude. gimana kabarnya? Pamit ya. Terima kasih Bu. Salam dari Bengkalis, Wah, Balikpapan Jaya. Bengkalis. Alhamdulillah. Kepulauan Bu, Iya, makanya tadi. keren. Bermanfaat sekali. Terima kasih. Bu. Terima kasih. Iya, Ini ada terima dari kasih. Timur Leste juga nih. Siapa? Dari Timur Leste. Oh iya. Basi Menes nih, dari Timur Leste. Oh, Pak Simenes. Oke, terima kasih. Politeknik Negeri Bengkalis. Oh, Kepulauan Riau ya? Riau Kepulauan. Riau. Jauh, beda provinsi. Iya, Riau Kepulauan. Iya. Atau Iya, kalau Riau Kepulauan tuh Batam, Tanjung Pinang. Oh, kalau kalau Bengkalis Bengkalis ini Pekanbaru. Pekanbaru. Iya, Oh, oke, Pekanbaru oke. Riau. Riau. Belum banyak asap ya?
Musim hujan ini, Bu. Oh, syukurlah. Musim hujan. Iya. Oke, sukses Pak. Ya. Terima kasih. Matur nuwun. Iya. Masih di Terima kasih. terus ya terima Bapak kasih. ya. Ya. Akan Ya. Bu Nining. Terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.